Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan membahas masalah program parenting, kelas pertemuan orang tua atau KPO, dan keterlibatan orang tua dalam kelompok atau kelas, atau sering disebut dengan KOK. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12 yang beranggotakan Fata Maula Al-Islamiyah dan Tian Fasipoyona. Baiklah, sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, marilah bersama-sama melapaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Tian Fasipoyona. Kepada Tian Fa, saya persilahkan. Tian Fasipoyona, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari program parenting. Yang pertama, program. Program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi lembaga yang dengan komponen tujuan, sasaran, isi, jenis kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas dan alat, biaya dengan organisasi penyelenggara. Program juga merupakan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dengan perhitungan perencanaan serta prediksi yang telah dilakukan. Suatu studi kelayakan atau perhitungan yang matang. Program biasanya dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan program parenting ialah kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh lembaga PAUD untuk para orang tua anak usia dini. Kegiatan ini ditunjukkan untuk memberi pengetahuan dan berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh orang tua dalam mengasuh, mendidik anak di lingkungan keluarga. Program parenting juga merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pengetahuan orang tua peserta didik. Adapun jenis-jenis program parenting, yang pertama, kegiatan pertemuan orang tua, yang kedua, keterlibatan orang tua di kelas anak, yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam acara bersama, dan yang keempat, hari konsultasi orang tua. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas pertemuan orang tua. Pengertian dari kelas pertemuan orang tua itu merupakan wadah komunikasi bagi orang tua untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan pendidikan anak usia 0 sampai 6 tahun di rumah. Ada juga jenis-jenis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan orang tua, yaitu ada 4. Yang pertama, curah pendapat. Yang kedua, serasehan. Yang ketiga, simulasi. Dan yang keempat, belajar keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu curah pendapat. Curah pendapat itu berupa saling mengemukakan pendapat antara orang tua tentang pengalaman mereka dalam mengasuh anak-anak mereka. Yang kedua ada sarasehan, berupa pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat atau prasaran para ahli mengenai masalah anak-anaknya. Yang ketiga yaitu simulasi, merupakan kegiatan praktek yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tadi. Yang keempat yaitu belajar keterampilan tertentu, merupakan kegiatan yang lebih diarahkan pada pemberian pelatihan secara individu dan atau kelompok dengan tujuan meningkatkan atau penugasan keterampilan tertentu. Contohnya mengolah makanan ringan menjadi makanan yang bergizi. Selanjutnya, tujuan dari KPO ada 4 juga. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan orang tua. Yang kedua, untuk menumbuhkan sikap orang tua. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran orang tua anak. Yang keempat, untuk meningkatkan keterampilan orang tua dalam pelaksanaan PAUD di lingkungan keluarga sendiri, untuk saling berbagi informasi dan strategi dalam pengasuhan anak. Selanjutnya ada keterlibatan orang tua di kelompok atau kelas anak atau KOK. KOK adalah kegiatan melibatkan orang tua untuk membantu pendidikan anak dalam proses pembelajaran di kelompok atau kelas anaknya. Orang tua dalam hal ini berkedudukan sebagai guru pendamping bagi guru di lembaga PAUD.
Tujuannya itu untuk membantu pendidik agar proses pembelajaran lebih optimal dan meningkatkan pemahaman orang tua terhadap cara membelajarkan anak usia dini. Kegiatan yang melibatkan orang tua atau keluarga dalam bentuk satu, bermain bersama anak di kelas, yang kedua, membantu pendidik dalam proses pembelajaran di kelas, yang ketiga, sebagai bentuk pembelajaran bagi orang tua tentang proses belajar anak. Tujuan dari keterlibatan orang tua di kelompok atau kelas anak ini adalah untuk menyelaraskan antara program pembelajaran di lembaga PAUD dan program pembelajaran yang ada di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Sebelum menutup materi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan napas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.